Halo teman-teman, di sini dengan saya Mercy. Dan saya Demian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks surat. Kira-kira apa itu teks surat? Surat adalah alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Tujuan utama seseorang menulis surat tidak lain adalah untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau yang lainnya. Surat pun berbagi menjadi dua jenis, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh instansi, lembaga, atau perusahaan untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan secara resmi, seperti surat lamaran kerja, surat pemberitahuan, surat keputusan, dan lain-lain. Lalu, untuk surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada teman, keluarga, atau kenalan untuk menyampaikan pesan pribadi seperti kabar, cerita, atau ucapan. Struktur teks surat. Dalam surat pribadi, kepala surat atau kop surat tidak ada. Namun dalam surat resmi ada berisi logo, nama, alamat, dan nomor kontak instansi. Sedangkan nomor surat dalam surat pribadi juga tidak ada. Namun dalam surat resmi ada, digunakan untuk mengidentifikasikan surat, tanggal surat. Dalam surat pribadi ada, biasanya ditulis di bagian atas, sedangkan surat resmi ada, ditulis di bagian atas bersama dengan nomor surat. Lalu lampiran dalam surat pribadi tidak ada, namun dalam surat resmi bisa ada berisi dokumen pendukung. Lalu alamat penerima dalam surat pribadi ada, biasanya ditulis di bagian atas atau samping, sedangkan surat resmi ada, ditulis di bawah nomor dan tanggal surat. Salam pembuka. Dalam surat pribadi, salam pembuka lebih santai dan personal, sedangkan surat resmi formal dan baku. Contoh, dengan hormat. Isi surat. Dalam surat pribadi berisi informasi pribadi atau santai, sedangkan surat resmi berisi informasi resmi dan formal sesuai tujuan surat. Lalu, salam penutup. Dalam surat pribadi lebih santai dan personal, sedangkan surat resmi formal dan baku. Contoh, hormat saya. Lalu tanda tangan dan nama pengirim dalam surat pribadi ada di bagian bawah, sedangkan surat resmi ada di bagian bawah, biasanya disertai jabatan. Lalu ada kebahasaan unsur. Kebahasaan unsur dalam bahasa Indonesia meliputi kata sapaan, kata ganti, orang, dan kalimat pemerintahan. Kata sapaan adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa atau menyebut orang lain. Jenis dan contoh: nama diri, Toto, Syahrin, dan lain-lain. Kata kekerabatan, bapak, ibu, ayah, paman, eyang, dan lain-lain. Gelar atau profesi, dokter, lurah, camat, dan lain-lain. Kata sebutan, tuan, nyonya, nona, sayang, dan lain-lain. Kata pelaku, penonton, peserta, pendengar, hadirin, dan lain-lain. Contoh kata sapaan: Bapak, tolong bantu saya. Dokter, bagaimana kondisinya? Lalu yang kedua, kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Jenis dan contoh: orang pertama tunggal, aku, saya. Orang pertama jamak, kami, kita. Orang kedua tunggal, kamu, anda, engkau, kau. Orang kedua jamak, kalian, anda sekalian. Orang ketiga tunggal, dia, ia, beliau. Orang ketiga jamak, mereka. Contoh kata ganti orang: saya sedang belajar, kamu harus datang tepat waktu. Dia pergi ke pasar. Lalu yang ketiga kalimat pemerintahan. Kalimat pemerintahan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Ciri-ciri menggunakan kata-kata seperti tolong, mohon, kiranya. Biasanya diawali dengan subjek orang kedua
kamu, Anda, dan lain-lain atau kata sapaan. Tujuan penulisan surat adalah untuk berkomunikasi secara tertulis, menyampaikan informasi, atau memberikan pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain. Surat juga dapat digunakan untuk membangun hubungan kerja, menyampaikan izin, penugasan, pengumuman, atau bahkan membuat komitmen formal seperti kontrak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching.